Bab 341, Aturan 3. Nama, Battle Emperor penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Awalnya, jika Yaking hadir, ditambah keturunan dari 4 keluarga macan tutul salju seperti Xiao Yu, Yan Lingwu, dan Dele, kekuatan mereka jelas lebih baik daripada keempat orang gila lainnya, dan mereka bahkan dapat bergabung dengan kedua orang gila itu, tetapi jika Yaking tidak ada di sana, akan membuat mereka kurang kuat. Anda tahu, Yaking telah memasuki level atas level pelangi dengan sebulan yang lalu, adalah master terdekat di sini, memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada keempat orang gila dan Yan Lingwu, dan merupakan putri bungsu dari keluarga bintang. Dengan banyak keterampilan bertarung teratas, serta beberapa keterampilan rahasia misterius, dia cukup percaya diri dalam menghadapi master yang paling rendah. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Anda membuat banyak kekuatan dan menghancurkan seni bela diri dan Zheng Batian. Aduh, itu luar biasa, sangat kuat, saya masih datang ke kota Tizan. Sepertinya saya harus memberitahu keluarga Wu dan keluarga Zheng tentang para master generasi muda, mereka dapat datang ke kota Tizan dan Yang Mulia untuk menyelesaikan keluhan di antara Anda. Yan Ze, serigala gila, berkata dengan suara gelap. Asteris ancaman telanjang, Xiao Yu tidak senang dengannya, dan bahkan lebih marah. Sepertinya serigala gila Anda Yan Ze Seng juga takut. Itu benar-benar langka, Kuang Biao Shaoji mencibir. Begitu dia berbicara, kemarahan Xiao Yu yang mendidih segera turun, dan dia tidak bisa dianggap remeh. Dia melirik Shaoji yang mengatakan ini, dengan jelas mengingatkannya dan menenangkannya. Kakak King, kata Xiao Yu, sepertinya aku tidak bisa menemanimu lagi. Yaking tersenyum tak berdaya, dia dan Xiao Yu telah tinggal bersama sejak mereka bertemu satu sama lain, dan tiba-tiba mereka sedikit tidak nyaman. Jika mereka tidak pergi, mereka tidak akan melakukannya. Wah, boom, pada saat ini, terdengar suara gemuruh di luar kota perang besi. Namun, melihat cahaya dan dingin meledak di kehampaan, pola aneh muncul, bertabur bintang, seperti pemandangan langit berbintang yang indah. Orang-orang di keluarga datang untuk menjemputku, sepertinya ini benar. Yaking melihat ini, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yu, melayang pergi, dan meninggalkan kota Tizan. Melihat bagian belakang Yaking, Xiao Yu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Sinai ada di sini, tetapi sulit untuk berbicara. Anda hanya bisa melihat Yaking pergi. Fang Lai Taizan Cheng terpaksa meninggalkan Yaking. Tidak hanya kekuatannya yang rusak, tetapi moralnya juga sangat rusak. Bagi Xiao Yu, itu sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa tidak mengingat Souls, yang lengannya dipotong. Peraturan kota perang besi masih harus dipatuhi. Mata hijau serigala gila Yan Ze Seng penuh dengan kegembiraan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi orang pertama dalam kontes pemuda daratan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di kota perang besi. Kamu harus tahu bahwa kota perang besi di mana-mana dalam krisis, sedikit kecerobohan akan membuat orang jatuh. Xiao Yu mendengus dingin. Ini adalah serigala gila Yan Ze Seng yang sengaja menabrak dirinya sendiri, dia tidak akan tertipu, tetapi dia dipukul dengan keras tepat setelah dia tiba, dan suasana hatinya memang sangat buruk. Aturan kota perang besi. Xiao Yu diam-diam membenci bahwa jika dia harus disalahkan, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengetahui hal-hal ini dan menerima penghinaannya sendiri. Lebih baik mencari tahu aturan kota perang besi sesegera mungkin untuk menghindari ditabrak oleh orang lain. Apalagi yang bisa dilakukan untuk keempatnya? Xiao Yu berkata dengan ringan. Yan Ze, serigala gila, berkata, kami baik-baik saja, tetapi ya, sepertinya kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kamu ingin melakukan sesuatu padaku. Xiao Yu mencibir. Haha, apakah aku orang bodoh? Bawa saja 2 orang untuk bekerja di base campmu. Yan Ze Seng, si serigala gila, tampaknya menertawakan dirinya sendiri, tetapi menyindir Xiao Yu yang bodoh. Menjangkau untuk menghentikan kemarahan Dele dan yang lainnya, Xiao Yu berkata dengan ringan, aku baik-baik saja, kamu bisa pergi. Serigala gila Yan Ze tertawa dan berkata, itu belum tentu terjadi. Penampilannya yang percaya diri membuat Xiao Yu merasa tidak wajar, dan semakin canggung melihatnya duduk di sana dengan aman. Jika tidak apa-apa, dia tidak akan seperti itu. Tetapi Xiao Yu tidak dapat memikirkan apapun. Raungan, saat itu, raungan binatang buas yang mengerikan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Wajah Dele tiba-tiba berubah. Tidak,
Nona Yan dalam masalah. Sikat, Xiaoyu berdiri dengan arogan, menatap Yan Zesheng. Ayo pergi dan lihat. Yan Ze, si serigala gila, berkata sambil tertawa, dan dia berdiri perlahan, dengan sinar cahaya dan dua pengawal terbang langsung ke arah raungan binatang buas itu. Melihat tiga orang lainnya menjadi gila, mereka terbang menjauh. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam, Deler mengikutiku, yang lainnya tetap di belakang. Baik dia maupun Deler naik ke langit, dan melesat ke arah raungan binatang buas itu. Terakhir kali dia berpisah dari Dele, dia masih berada di alam superior tingkat awan. Kali ini, ketika dia bertemu, Dele sudah berada di alam transenden, dan dia masih dekat dengan tingkat superior meta real tingkat bumi. Ada hubungan dekat antara kelahiran, dan kecepatan peningkatannya luar biasa. Raungan marah lainnya keluar. Xiaoyu melihat dari kejauhan bahwa di sebuah rumah bangsawan, seekor macan tutul salju dengan panjang 3 meter dan panjang lebih dari 5 meter sedang mengaum dengan marah dan bertarung dengan lebih dari 10 ahli. Namun tidak ada sosok Yan Lingwu. Wah, apakah tampaknya keluarga Liu tidak bersatu? Yan Ze, serigala gila itu berteriak. Beruang gila Gao Leng tertawa, saya pikir dia adalah keluarga terbesar ke-8. Dua orang gila lainnya berbicara, tetapi hanya menatap Xiaoyu dengan samar dan melihat bagaimana dia menghadapinya. Bagaimanapun, ini adalah penduduk Liu Jing. Xiaoyu mendengus dan melesat seperti listrik. Panggil, angin bertiup kencang. Pisau terbang Xingyue melintasi Mang Dingin dan mengitari macan tutul salju selama seminggu. Semua 16 master yang mengepung macan tutul salju mengeluarkan darah dari tenggorokan mereka, dan sebelum mereka bisa berteriak, mereka semua jatuh. Semua terbunuh. Xingyue Fei Dao kembali ke tangan Xiaoyu, dan dia melangkah maju. Dele terbang di atas macan tutul salju. Raung, macan tutul salju menggeram. Kombinasi manusia dan binatang tiba-tiba meningkat dalam momentum, terutama kekuatan Dre tampaknya mengalami peningkatan tiba-tiba, langsung naik ke ketinggian level dasar tengah. Siapa yang berani datang ke stasiun Liu Shaoku untuk membuat masalah? Seseorang berteriak. Sosok itu melintas dan 4 master bergegas keluar. Melihat keempat orang ini, Dele tertegun dan berkata, Xie Shao memperhatikan bahwa mereka adalah Liu Shao dan Fang Shao, salah satu dari 8 anak muda, 4 penjaga dekat dari alam tingkat bumi yang lebih muda kedua. Mati. Xiaoyu mengangkat tangannya dan menembakkan 4 pisau terbang Xingyue. Pu. Keempat master tingkat bumi yang bergegas keluar hanya merasakan bunga di depan mereka, dan tidak punya waktu untuk menghindar atau menyerang di masa depan, dan mereka ditembus oleh pedang terbang Xingyue. Xiaoyu bergerak dengan kedua tangan, dan 4 pisau terbang. Xingyue kembali ke tangan mereka. Dengan kekuatannya saat ini di level bawah level pelangi, dia bahkan tidak peduli dengan para master di level bumi, belum lagi hanya alam bawah di level bumi. 4 teriakan terdengar, yang juga membuat orang-orang di ruangan itu khawatir. Siapa yang akan mati? Sialan, berani membuat masalah di tempat Liu Shao, lelah dan bengkok. Dalam kemarahan, 2 tuan muda berusia 20-an bergegas keluar dari ruangan. Xiaoyu menyipitkan mata dan berkata, siapa Liu Jing? Aku, kata pemuda yang sebelumnya memarahi. Siapa kamu? Sebelum Xiaoyu menjawab, aku mendengar Yan Ling menari di ruangan itu dan berteriak, Aoyu, singkirkan tulang rawan di tubuhku, aku akan membunuh bajingan ini. Baiklah, Xiaoyu setuju dan melangkah maju. Pemuda lain di samping Liu Jing mungkin yang disebut Fang Shao segera melangkah maju, mencoba menghalangi jalan Xiaoyu. Seni tanah, Xiaoyu menghentakkan kaki, menghilang di situ, dan berdiri di belakang Fang Shao ketika dia muncul lagi. Dengan pisau terbang Xingyue terjepit di antara jari telunjuk kanan dan jari tengahnya, dia sedikit menusuk lubang di kepala Fang Shao. Shao jatuh ke tanah, Xiaoyu memasuki ruangan di dalam kamar, Yan Lingwu lumpuh di tempat tidur, dan kedua jarinya terbuka dengan beberapa lubang, memperlihatkan sedikit kulit putih dan giok. Liu Jing sebenarnya ingin bersikap kasar padanya. Hal ini membuat hati Xiaoyu langsung meledak menjadi niat membunuh yang mengerikan. Bagaimanapun, Yan Lingwu adalah keluarga Liu atau harapan keluarga Liu. Pendekatan Liu Jing benar-benar bajingan. Untungnya, saya datang lebih awal. Saya berkata, Saudari Yan, bagaimana Anda sampai di jalan? Xiaoyu mendekat dan mengulurkan bola obat untuk mengarahkannya keluar dari tulang rawan yang tersebar di tubuhnya. Yan Lingwu menggigit gigi peraknya.
Saya tidak pernah menyangka bahwa Liu Jing akan menjadi sampah yang tidak sebaik hewan ini. Keluarga Liu saya memiliki populasi 1 juta. Ayahnya dan ayah saya adalah sepupu. Mereka tidak terlalu kurus dan sangat dekat. Sepupu saya, dia sangat marah. Awalnya, Yan Lingu pemarah, dan bahkan lebih mengerikan. Keluarga Liu semuanya sampah. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ketika Dewa Obat menunjuk, tulang rawan itu langsung berhamburan. Racun ini hanya bisa dianggap biasa saja. Apa yang kau bicarakan? Hanya ada satu sampah dari keluarga Liuku. Yan Lingu berdiri, mengetuk-ngetukkan pipinya, dan berkata dengan marah kepada Xiaoyu. Xiaoyu berkata, satu. Berbicara, matanya tertuju pada kulit Yan Lingu yang seputih salju seperti batu giok. Dua tonjolan seputih salju dan selokan putih yang dalam bisa terlihat samar-samar. Sentuhan asteris datang, dan segera jiwa Xiaoyu berkibar. Betapa besar, kau juga seorang satir. Yan Lingu melihat Xiaoyu dalam keadaan linglung, mengikuti tatapannya dan segera melihat cahaya musim semi di dadanya, dengan cepat menghalanginya, dan menendangnya tanpa sadar. Xiaoyu yang malang menyelamatkan orang itu dan ditendang dari tempat tidur oleh Yan Lingu. Yan Lingu dengan cepat mengancingkan kancingnya, merapikan pakaiannya, dan dengan cepat melepaskan baju besi kulit api malam yang dibuang dan mengenakannya lagi di tubuhnya. Kemudian kurva cembung yang indah itu muncul lagi. Dia memperlihatkan lengan dan lengan bajunya, dan pergi keluar, berkata dengan nada membunuh, Yu Jing. Liu Jing melihat bahwa Xiaoyu benar-benar mengangkat Fang Shao dengan tangannya. Terkait dengan rumor bahwa Xiaoyu memiliki jari dewa obat dan tahu itu buruk, dia berencana untuk melarikan diri. Hasilnya diblokir oleh Dele yang mengendarai macan tutul salju. Pergi, teriak Liu Jingnu. Wajah Dele dingin, dan macan tutul saljunya tampaknya terintegrasi dengannya, memberikan perasaan seperti manusia binatang. Dengan bantuan macan tutul salju, kekuatan Dele untuk sementara mencapai tingkat menengah dan kekuatan tempur melonjak. Ini adalah alasan utama bagi keluarga macan tutul salju untuk melintasi benua. Liu Jing hendak menyerang, tetapi ketika mendengar suara dingin Yan Ling yang menderu, tubuhnya gemetar, dan dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia berbalik untuk berlutut dan jatuh ke tanah. Aku juga sangat menyukai sepupuku, itu sebabnya aku membuat keputusan ini. Sepupu, biarkan aku meneruskannya demi ayahku. Petik 2. Minggir. Yan Lingu terbang dan menendang Liu Jing ke pamannya sejauh lebih dari 10 meter. Kamu brengsek. Di keluarga, apa yang ayahku lakukan padamu dan memperlakukanmu seperti anakmu sendiri, kamu. Sangat bagus untuk membalas dendam, Liu Jing, aku Yan Lingu tidak membunuhmu. Sepupu, aku, Liu Jing memohon. Yan Ling menari untuk menunjuk Liu Jing, diam, siapa sepupumu, bibi dan nenekmu akan membunuhmu dengan tanganmu sendiri, dan membersihkan sampahmu untuk keluarga Liuku. Dia benar-benar meninju kepala Liu Jing ke udara. Jika dipukul, Liu Jing akan mengalami nasib kepalanya patah. Yan Lingu, kau pikir aku takut kau tidak bisa melakukannya. Liu Jing berkedip, menghindar, melompat berdiri dan berteriak keras. Aku Liu Jing menyukaimu, tetapi itu tidak berarti aku takut padamu. Dia mengeluarkan pedang tajam, aku akan memberitahumu hari ini bahwa Liu Jingku adalah jenius pertama dari keluarga Liu dan kau tidak layak. Yan Lingu menatap pedang di tangan Liu Jing. Itu Liu Yejian, ya? Itu pedang daun willow. Liu Jingyin tertawa. Kau melakukan hal-hal tahun itu. Yan Lingu menjadi tenang dengan wajah yang sedikit liar dan cantik, tetapi suaranya menjadi semakin pahit. Itu aku, kata Liu Jingying. Rasa membunuh Morin meletus dari tubuh Yan Lingu, dan dia berbisik, kau membunuh nenek dan mengambil pedang daun willownya. Aku akan membunuhmu. Hei, kurasa kau tidak memiliki kemampuan itu. Liu Jingyin tertawa. Suaranya melemah, dan pedang daun willow itu langsung bergetar, lalu aliran udara lembut mengalir dari dalam pedang daun willow itu, dengan cepat mengalir di sekitar tubuh Liu Jing. Kekuatan aslinya hanya setara dengan momentum Liu Jing di tingkat bumi yang melonjak dengan cepat, napas feminin menyelimutinya, dan Liu Yejian bergetar hebat, seolah-olah teriakan kesakitan seorang wanita terdengar. Demensia Yin ekstrim, senyum sinis meluap dari mulut Yan Zesheng, serigala gila. Sepertinya Liu Jing tidak sederhana. Dia bahkan mempraktikkan demensia ekstrim dan menyegel jiwa mantan pemilik pedang daun willow. Menyerap kekuatan jiwa dan meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara waktu sudah cukup untuk meracuni.
Kuang Qiong Gaohan tertawa dan berkata, ini menarik, Yan Lingu belum tentu merupakan lawan Liu Jing. Mengenai pandangan mereka, Elang Zhang Yunlong dan Cyclonus Shao Jie sama-sama mengangguk dan mengakui bahwa memang benar kekuatan Yan Lingu sangat kuat, tetapi setelah kekuatan Liu Jing meningkat, karena pedang suci Liu Ye ada di tangan, kemenangannya memang tidak terduga. Yan Lingu tidak memiliki senjata suci untuk bersaing dengannya. Saudari Yan, berikan satu hal kepadamu. Xiao Yu juga memperhatikan perubahan Liu Jing, dan mengeluarkan senjata panjang dari cincin luar angkasa dan melemparkannya ke Yan Lingu. Saat mengulurkan tangan untuk menangkap tombak, Yan Lingu segera melirik keluar dari matanya, senjata penguasa api malam. Suara ini segera membuat keempat orang gila itu tanpa sadar berseru. Senjata penguasa api malam, misteri tertinggi. Terima kasih. Yan Lingu mengangguk berat kepada Xiao Yu, dan tiba-tiba melihat kembali ke Liu Jing. Rambutnya yang agak keemasan berkibar tertiup angin, dan api hitam dari baju besi kulit api malam mekar, dan pejuang api malam di tangannya. Senjata itu membubung dalam api hitam, membuatnya tampak seperti peri dalam api hitam. Liu Jing tahu bahwa Yan Ling sangat kuat, dan kekuatan tempur Night Fury Overlord Gun pasti akan meningkat pesat. Dia berteriak keras, memimpin dan menembakkan pedang. Menderita, senjata Night Fury Overlord Yan Lingu berputar dalam putaran. Kapan? Satu tembakan menerbangkan Liu Jingzhen ke belakang. Bahkan jika dia secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan operasi jiwa yin yang ekstrim, dia harus kalah dari garis depan. Sebelum Liu Jing mendarat, Yan Lingu akan mengosongkan seperti burung para dewa dan membanting senjata Night Fury Overlord. Liu Jing buru-buru memegang pedangnya untuk melawan. Kapan? Satu tembakan menghantam, dan Liu Jing menghantam satu lutut. Yan Ling menari-nari tubuhnya, mengambil senjata dengan kepalanya, mengambilnya lagi, dan membantingnya dengan keras. Jadi sebagai balasan, senjata Night Fury Overlord menghantam hampir 100 kali dan membanting Liu Jing ke tanah. Dang, klik. Tembakan ke-136 hancur, dan pedang daun willow segera patah. Seberkas hantu di pedang daun willow terlepas dan menghilang di langit dan bumi. Yan Lingu menatap seberkas hantu itu, air matanya mengalir. Mami, Lingu punya dendam untukmu. Dia menusuk dengan satu tembakan. Puff! Night Fury Overlord menusuk wajah Liu Jing secara langsung. Liu Jing tewas. Tianzheng kehilangan 4 orang dengan gila dan 2 orang lebih sedikit. Oke, Yan Zesheng, si serigala gila, bertepuk tangan untuk pertama kalinya. Pembunuhan yang bagus, kekuatan Nona Yan seperti yang ditunjukkan di Tianzheng tidak bisa dibedakan dariku, jadi aku sarankan untuk memberi Nona Yan angka. Singa gila, rambut Yan Lingu sedikit keemasan, dan ketika dia berkuasa, dia benar-benar berbau seperti singa betina kecil. Nama singa gila juga tepat. Ini juga berarti bahwa Iron Battle City bukan lagi 4 Madness, tetapi 5 Madness. Nona Yan secara alami adalah singa gila. Zhang Yunlong, si elang, memandang Xiao Yu. Saudara Xie pergi ke kota Tizan hari ini, membunuh 2 bawahannya dan memotong tangannya untuk membunuh Fang Shao. Keinginan untuk mati seperti Iron War City. Cyclonus Shao Jie tertawa, itu memang kegilaan. Pedang guntur menghancurkan semua master kompetisi sabuk pemuda daratan. 7 pisau terbang Xing Yue membuat satu pihak ketakutan. Ayo menjadi gila, pisau Xiao Yu. Iron Man City Six Madness dalam sekejap mata. Xiao Yu telah berada di kota Tizan selama lebih dari sebulan. Selama periode ini, tidak diketahui apakah dia telah memotong 2 dari mereka atau tidak karena intervensinya yang kuat. Kota Tizan jarang muncul dalam masa damai yang singkat, membunuh tampaknya jauh lebih sedikit. Berita yang diterima Xiao Yu dari banyak orang adalah bahwa beberapa orang yang telah berada di kota perang besi selama beberapa tahun sebenarnya agak tidak nyaman. Tampaknya suatu hari, tanpa bau pembunuhan yang berdarah, itu akan membuat orang tidak nyaman. Selain itu, sudah lebih dari sebulan. Mengambil kesempatan ini, Xiao Yu akrab dengan setiap tempat di kota perang besi, terutama situasi 4 orang gila dan 6 orang kecil. Kehilangan orang kecil kedua dan orang kecil keenam jauh lebih buruk daripada kekuatannya, tidak hanya kekuatannya sendiri, tetapi juga orang-orang mereka. Itu juga tidak terlalu bagus. Hanya 4 orang gila yang benar-benar bisa menjadi kuat. Serigala gila Yan Zesheng itu berbahaya dan licik. Penampilan beruang gila itu dingin dan impulsif, tetapi sangat teliti. Zhang Yunlong, si elang, sama sombongnya dengan elang. Ia termasuk dalam 4 orang termuda, yang paling sedikit berperang.
Mereka biasanya tampil sebagai pembawa damai, tetapi begitu mereka ikut berperang, mereka harus menjadi pembunuh satu kali dan karakter yang tidak kenal ampun. Meskipun Kuang Biao Shaojie tidak memiliki latar belakang, ia sangat berbakat. Dikatakan bahwa karena serigala gila Yan Zesheng membunuh wanita yang dicintainya dan menikahi seorang pria kuat yang dulunya tidak bergabung dengan pasukan manapun di kota perang besi, dan pria itu bertarung dan dikalahkan. Ia hampir dibunuh oleh Yan Zesheng, yang telah menjadi lawan yang mematikan, tetapi siapapun yang harus dilakukan Yan Zesheng, ia harus ditentang. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yu memilih untuk bekerja sama. Ia tidak seperti keempat orang gila itu. Ia tidak tahu tentang hegemoni di kota perang besi. Tujuannya sangat sederhana. Ia ditujukan pada serigala gila Yan Zesheng. Setelah mengenal mereka, Xiao Yu juga mulai secara diam-diam menghubungi Kuang Biao dan Shao Jie. Meskipun kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan apapun, mereka juga memiliki tujuan yang sama. Secara relatif, mereka seharusnya lebih dekat. Selama lebih dari sebulan kemudahan, dengan peluncuran lelang kota Tizan setiap 3 bulan, ada asap menyebar lain di atas kota Tizan, karena ada satu hal dalam lelang ini yaitu singa gila Yan Lingwu. Hal itu, yaitu seri jas api malam. Perisai api malam. Sebagai jas api malam, jika dapat dikumpulkan, efek jasnya akan luar biasa, dan Yan Lingwu hanya akan memiliki baju besi kulit api malam di tangannya, tetapi karena senjata tempur api malam Xuanbing tertinggi mirip dengannya, jika ada api malam perisai juga dapat membuatnya memainkan karakteristik jas itu. Begitu perisai api malam keluar, Yan Ze, serigala gila, segera menyatakan bahwa ia akan bertarung untuk perisai api malam. Lelang itu terletak di Jalan Makmur di sebelah timur kota Tizan. Bangunannya luar biasa tinggi, 4 atau 5 kali lebih tinggi dari toko-toko di sekitarnya. Sangat mencolok, plakat di atasnya juga bertuliskan huruf-huruf emas yang mengalir. Rumah lelang Tizan, ini juga satu-satunya rumah lelang di kota Tizan. Konon rumah lelang Tizan ini memiliki hubungan dekat dengan salah satu dari 7 keluarga besar kuno, sehingga selalu dapat berdiri tegak dan tidak ada yang memprovokasi mereka selama bertahun-tahun. Xiao Yu dan Yan Lingwu masuk bersama beberapa pengikut. Seketika, mereka dikejutkan oleh suara keras dan umpatan di telinga di aula lelang. Namun, segera setelah mereka muncul, seorang pelayan pelelang membawa mereka ke lantai 2. Ada ruang VIP di sini, yang khusus disiapkan untuk 6 panglima perang kota Tizan. Benar-benar berantakan. Jika bukan karena perisai Night Fire, nenek tidak akan datang ke sini. Yan Lingwu duduk di sofa empuk dan melihat gemuruh di luar melalui gambar kristal, dan beberapa orang benar-benar memukul ketika dia bangun, tidak ada yang berhenti, dan dia membelai dahinya dengan tangannya, membosankan. Tang Bingqing duduk di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu akan bosan. Kupikir kamu akan mengambil inisiatif untuk bergegas turun dan memberi mereka semua makanan." Bahkan di ruang VIP, Yan Lingwu memegang senjata pemadam kebakaran malamnya dan tidak bisa menahannya. "Aku suka bertarung, tetapi aku juga harus membagi lawan. Jika keempat orang gila, aku harus menjadi yang pertama bergegas dan membiarkan mereka mencicipi rasakan kekuatan senjata penguasa api malamku. Orang-orang ini, lupakan saja, mereka bisa bersin beberapa." Ini, benar, singa gila Yan Lingwu bukanlah orang biasa. Dia adalah sosok luar biasa di masa depan yang dapat dibandingkan dengan Ziyan dan Yulan. Sangat sulit bagi orang biasa untuk masuk ke matanya. Sejak Xiao Yu datang ke kota Tizan, Yan Lingwu telah menyerahkan segalanya kepada Xiao Yu, dan dia telah bekerja keras sepanjang hari. Ini juga normal, hanya dalam beberapa bulan, dia mampu berpindah dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih tinggi. Median level pelangi hari ini benar-benar luar biasa, meskipun ada juga manfaat yang dibawa oleh latihan keras dalam keluarga macan tutul salju, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah anugerah bakat. Bagi orang lain, bahkan jika Anda berlatih di sana, Anda tidak berharap untuk berhasil. Saya berkata, "Saudari Yan, bukankah itu hanya senjata? Karena saya memberikannya kepada Anda, saya berharap saya tidak pernah melihat Anda meletakkannya, bahkan memegang makanan. Apakah itu perlu?" Xiao Yu berpikir bahwa bakat Yan Lingwu mungkin ungu. Jika Yan dan Yulan setara satu sama lain, tetapi dia sama gilanya dengan praktisi, dia pasti tidak sebanding dengan mereka. Jika Yan Lingwu ingin mencapai level tertinggi daripada Ziyan dan Yulan, tidak diragukan lagi. "Apa yang kau tahu? Ini Xuanbing, salah satu dari 10 Xuanbing teratas."
Yanling menari dengan ekspresi pucat dan membelai pistol itu dengan lembut. Xiaoyu berkata sambil tersenyum, kupikir kakak Yan akan berkata bahwa aku akan memberikannya kepadamu, dan kau akan sangat berharga. Itu sama sekali tidak terjadi. Hei, Yan Lingwu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Xiaoyu seperti seorang pria. Kakak, kita semua adalah sahabat besi, kakak yang baik, kau mengirimiku pistol pemadam kebakaran malam ini, kakak yang kuingat dalam hatiku. Kakak, Xiaoyu terdiam beberapa saat. Kakak Yan, kau benar-benar seorang pria. Kurasa kau harus memanggilku kakak Yan dengan lebih baik di masa depan. Kakak perempuan dan kakak perempuan membuatku merasa seperti akan segera menjadi seorang wanita. Yan Ling menari. Jika Xiaoyu tidak duduk di sofa, dia sangat curiga bahwa dia akan duduk di lantai. Kau seorang wanita, lihat sosok itu, masih sangat seksi. Entahlah apakah karena Yun Mengyao mencicipi buah terlarang itu. Melihat tubuh Yan Lingwu yang panas, dia selalu saja punya pikiran-pikiran buruk. Aroma harum tercium di wajahnya. Yan Lingwu sudah melangkah di depannya, mata besar Wu Yu terbuka lebar, dan dia berbisik, Xiaoyu, aku peringatkan padamu, jangan menatapku dengan pandangan seperti ini, kalau tidak, Xiaoyu bisa tersenyum. Ketahuan, untungnya, rasa malu ini tidak berlangsung lama. Suara percakapan antara serigala gila Yan Zesheng dan beruang gila Alpine terdengar di luar. Mereka tidak tahu apakah mereka berbicara dengan keras. Mereka mendengar serigala gila Yan Zesheng berkata, pasti gadis kecil di keluarga itu yang setiap hari bertengkar denganku, dan aku tidak punya pilihan selain menggunakan perisai api malam. Kegembiraan gadis kecil itu begitu besar sehingga aku tidak melibatkannya beberapa kali sehari. Aku benar-benar tidak nyaman. Petik 2. Kakak Yan membuat cewek lagi. Tanya si beruang gila Gaohan. Hei, tentu saja, Yan Zesheng, si serigala gila, sengaja merendahkan suaranya. Gadis kecil itu adalah Lingwu, rambutnya sedikit pirang muda, dan tubuhnya disebut panas, sayangnya, aku tidak tahan jika memikirkannya. Beruang gila Alpine berseru, Lingwu. Singa gila, serigala gila Yan Ze tertawa, tetapi tidak menjelaskan. Terjebak. Yan Lingwu adalah seorang idiot seni bela diri, tetapi dia bukan orang bodoh. Dia mengangkat alisnya, dan senapan pemadam kebakaran malam segera jatuh ke tanah. Huoran berdiri dan bergegas keluar. Sambil menggenggam telapak tangan Yan Lingwu, Xiaoyu berkata, mereka sengaja membuatmu marah, jangan mengacau. Lelang sudah berakhir, aku ingin dia terlihat bagus. Bisik Yan Ling. Xiaoyu tertawa, kakak Yan, kamu harus percaya padaku. Lelang ini akan membuatku menawar, aku berjanji untuk membuat serigala. Gila Yan Ze terdengar gila. Yan Lingwu bertanya, seberapa yakin kamu? 10%. Xiaoyu tertawa. Dia memiliki salah satu dari 10 teknik misterius teratas Sinertong. Meskipun itu hanya bulu, dia benar-benar dapat menguping semua suara dalam jarak 30 meter dari lingkaran. Ini dapat digunakan untuk menguping harga gila dari serigala gila Yan Zesheng bagi Xiaoyu. Yan Lingwu lebih dapat dipercaya. Meskipun keduanya kurang berhubungan, bagaimanapun juga, Xiaoyu menyelamatkannya dari ciuman serigala. Bagi wanita kuat seperti Yan Lingwu, orang yang dapat dikenalinya sangat sedikit, bahkan jika Ziyan dan Yulan lebih tua, dia tidak yakin, tetapi Xiaoyu benar-benar mengaguminya karena mereka bertemu untuk pertama kalinya, dan Xiaoyu hanyalah seorang superordinat, dia berada di puncak bumi. Sekarang Xiaoyu berada di dasar level pelangi. Dia berada di tengah level pelangi. Kemajuan seperti itu membuatnya tampak mengesankan, dan Yan Lingwu di level seni bela diri hanya mengenali kekuatan. Secara alami, kekuatan ini adalah melihat kecepatan kultivasi, Xiaoyu jelas melampaui imajinasinya. Oleh karena itu, Yan Lingwu sangat mengenali Xiaoyu. Baiklah, terserah padamu. Setelah Yan Lingwu mengatakannya, dia memegang pistol Night Fury Overload di tangannya dan duduk bersila di sofa. Menutup telinga terhadap kejadian di luar. Xiaoyu menghela nafas, tetapi Yan Lingwu adalah Wuci. Kultivasinya dapat dikatakan sepanjang waktu. Xiaoyu juga menjadi tenang. Ketika pelelangan belum dibuka, dia hanya mengangkat telinganya, mengoperasikan sintong, mulai menguping suara dalam jarak beberapa puluh meter, dan kemudian memahami beberapa dinamika. Pada saat yang sama, dia juga mulai mengendalikan semangat juang dan berlatih sendiri. Wu Dongtian dan Zheng Batian telah bertarung untuk hidup dan mati. Selama lebih dari sebulan, dia dapat dikatakan telah belajar banyak,
terutama dalam hal keterampilan bertarung waktu dan keterampilan bertarung ruang. Teknik bertarung waktu, reinkarnasi abadi, sedikit ditingkatkan, dan kekuatannya bahkan lebih baik. Batasan teknik bertarung ruang, dunia kacau, telah ditingkatkan lebih lanjut. Yang lebih penting, dia menyadari bahwa orang lain menggunakan semangat juang mereka untuk menunjukkan keterampilan bertarung mereka, dan dia juga menciptakan gaya bertarungnya sendiri, yang sangat cepat. Selama sebulan, kultivasinya juga terus meningkat. Kapan? Lonceng King Yue berbunyi. Suara berisik itu segera menjadi tenang. Xiaoyu tahu bahwa pelelangan telah resmi dimulai. Dia membuka matanya dan menatap Yan Lingwu. Dia masih berlatih dengan mata sedikit tertutup, dan bulu matanya tidak bergerak. Ternyata pendengaran dan penglihatannya dimatikan. Itu benar-benar sunyi. Turunlah dan pergi berlatih. Melihat keindahan yang keras kepala dan tidak berhasil di alisnya, Xiaoyu tidak bisa menahan perasaan emosional. Meskipun ada banyak wanita yang ditemuinya, tidak ada dari mereka yang seperti Yan Lingwu. Kepribadian mereka harus sekuat Yulan Ruo. Dia tidak lemah seperti dia. Setidaknya Yan Lingwu benar-benar dapat menyerahkan segalanya di luar dan berlatih dengan tenang. Lagi pula, jika Yulan terlibat dalam hal-hal keluargaan, dia tidak dapat benar-benar berlatih dengan tenang. Lelang berjalan cepat. 13 item lelang teratas terjual dengan harga tertinggi 300.000, dan item lelang ke-14 memulai kompetisi yang sebenarnya. Lelang berikutnya adalah satu set. Suara juru lelang yang menggembirakan terdengar. Semua orang tahu bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, kursor di benua itu merajalela dan menciptakan set yang tak terhitung jumlahnya. Setiap set ini setiap bagian setara dengan senjata suci, bahkan senjata super suci, dan raja prajurit surgawi. Setelah satu set-set lengkap dirakit, maka Anda dapat memiliki karakteristik set tersebut. Powerful Strain Fire, item yang kita lelang kali ini adalah Nightfire Shield dari Nightfire Set Series. Suaranya menurun, di sekelilingnya tenang. Hampir semua orang tidak bisa tidak mengarahkan pandangan mereka ke dua ruang VIP di lantai 2. Siapa yang tahu bahwa singa liar Yan Lingwu memiliki Nightfire Overload Gun dan Nightfire Letter Armor, dan pasti akan memenangkan perisai Nightfire, secara terbuka melepaskan angin, dia bertekad untuk memenangkan perisai api malam. Orang lain tentu tidak tahu apa-apa tentang pertengkaran itu. Xiaoyu melirik Yan Lingwu, masih tidak responsif. Harga dasar lelang perisai api malam, 1 juta koin emas. Juru lelang berteriak, setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 50.000 koin emas. Begitu suaranya jatuh, dia mendengar suara kasar meraung, 2 juta koin emas. Itu beruang gila, cukup kejam untuk menaikkan jutaan koin emas sekaligus. Xiaoyu mencibir. Tentu saja, dia tahu bahwa dia ingin menaikkan harga dan berusaha keras untuk dirinya sendiri. Ada seringai mengejek di sudut mulutnya. Sin Tong terbuka sepenuhnya. Dari ruang VIP di sebelah kiri, tawa serigala gila Yanze dan tawa beruang gila Alpine. Beruang tua, apakah kamu mengatakan bahwa kamu berbaring di dinding dengan telingamu di sebelah dan ingin menguping kita? Haha, itu pasti, tetapi dia tidak tahu. Ada mantra yang dipasang di sini, kami telah mengaktifkannya, dan mereka tidak mungkin mendengarnya. Beruang gila itu tertawa, serigala tua, apakah kau ingin aku membantumu? Harga, serigala gila Yan Zeseng melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku fokus pada penyelidikan. Koin emas di tangan berikutnya paling banyak 10 juta koin emas. Kita hanya perlu membiarkannya mengeluarkan semua koin emas. Tanpa uang, hei, aku akan memberitahu mereka akan menjadi hal yang sangat menyakitkan di Iron War City. Keduanya tertawa. Xiaoyu menyentuh hidungnya, mencibir, 10 juta koin emas. Cukup kejam, yah, karena kalian ingin bermain, aku akan tinggal bersamamu. 3 juta koin emas. Dia juga mengutip harganya, yang diteruskan melalui pak khusus di ruang VIP, yang dapat berdering di setiap sudut rumah lelang. Kumpulkan jutaan koin emas lagi. 4 juta koin emas. Kutipan dari serigala gila Yan Zeseng terdengar di luar, maaf, pisau gila, meskipun aku tahu kamu pasti akan mendapatkan perisai api malam, tetapi aku juga menginginkannya, kita hanya bisa memberikannya kepada. Petik 2. Haha, masing-masing memiliki keahliannya sendiri. Xiaoyu tertawa, 9 juta koin emas. Wow, tiba-tiba kekacauan di lantai lelang. Dalam satu napas, itu menjadi lebih dari 3 kali lipat. Bahkan jika itu adalah kota perang besi,
9 juta koin emas adalah angka yang sangat menakutkan. Orang-orang tahu bahwa kedua belah pihak harus menggelar pertunjukan yang bagus, dan mereka tidak bisa tidak bersorak. Bagi orang-orang di kota perang besi, apa yang bisa lebih menarik daripada pertempuran 6 master gila di kota pertempuran besi? 9 juta. Telinga Xiao Yu mendengar kegilaan-kegilaan Gao Han di sebelah. Serigala gila Yan Zesheng mengejek, tetapi saya hanya ingin menakut-nakuti kita melalui kenaikan harga yang berlebihan satu kali. Jelas, penilaian saya sebelumnya benar. Koin emas di tangan mereka tidak pernah melebihi 12 juta. Hehe, lalu saya memberi mereka kesempatan keras dan membiarkan mereka mengeluarkan semua koin emas. Lalu dia mengutip harganya ke kristal Pa, 10 juta koin emas. Petik 2. Setelah menyelesaikan penawaran, serigala gila Yan Ze bersandar di sofa sambil tersenyum. Dia memeluk seorang wanita cantik di lengannya, tangannya ke atas dan ke bawah. Dia mulai berfantasi tentang pemandangan cemas tetapi khawatir di sebelah, dan tidak bisa menahan tawa. Tetapi begitu tawa dimulai, saya mendengar suara Xiao Yu dari VIP di luar. Serigala gila memang orang terkaya di kota perang besi. Saya mengaku bahwa perisai api malam itu milik serigala Anda, tetapi perisai api malam itu hanya untuk wanita. Saya tidak tahu apa yang serigala gila gunakan perisai wanita itu, pasti sangat tampan. Haha, mendengar inisiatif Xiao Yu untuk membatalkan lelang. Setelah juru lelang berulang kali bertanya, tidak ada yang mengajukan penawaran, dan dia segera menjatuhkan palu untuk menyelesaikan lelang. Serigala gila Yan Zesheng, 10 juta koin emas memotret perisai api malam. Terjepret, Xiao Yu segera mendengar suara marah memecahkan gelas anggur dari pintu sebelah, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Bahkan jika Anda mengambil gambar, Anda tidak akan mendapatkannya. Karena serigala gila Yan Zesheng secara terbuka provokatif. Dengan karakter Xiao Yu, dia secara alami melawan. Dia bukan orang yang akan dibantai, belum lagi ada celah dengan serigala gila Yan Zesheng sendiri. Serigala tua, lupakan saja, diperkirakan orang tidak punya banyak uang sama sekali. 9 juta adalah batas yang dapat mereka tanggung, mari kita lihat barang-barang terakhir. Beruang gila Gao Han menghibur. Serigala gila Yan Ze berteriak, tidak mungkin. Ini jelas karena dia tidak bermaksud mengambil perisai api malam. Ini disengaja, dan aku yakin bahwa ketika pelelangan selesai, dia akan merampokku, sialan. Langkah demi langkah, aku tidak menyangka orang ini akan mempermainkanku. Beruang gila Gao Han mengejek, dia datang untuk merampok. Hei, biarkan dia kembali. Ya, kembali atau tidak, dan ratakan sarang lama mereka. Yan Ze, serigala gila itu mencibir, Yan Song, kamu segera kembali, mobilisasi keempat Sirius ke stasiun singa gila, begitu keempat master macan tutul salju seperti Dele pergi, beri aku singa yang setara pulang, ingat, kamu tidak perlu hidup. Ya, Song Yan itu setuju, dan segera pergi. Xiao Yu, yang mendengarkan semuanya di telinganya, tertawa dengan senyum mengejek. Serigala gila Yan Zesheng memang berbahaya dan licik, tetapi sayangnya dia tidak tahu bahwa dia memiliki pengetahuan rahasia. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Xiao Yu bersandar di sofa, memejamkan mata, sepertinya tertidur, berlatih selama lebih dari sebulan, tidak berkelahi dengan orang-orang, itu benar-benar sedikit gatal. Berikutnya adalah final lelang ini. Suara juru lelang terdengar lagi. Perisai api malam dapat dipaksa untuk dilelang di depan. Lelang terakhir jelas bukan hal yang biasa. Xiao Yu juga melihat melalui gambar kristal dengan penuh minat. Saya melihat juru lelang melambaikan tangan. Dua petugas berdiri berdampingan, menyaksikan tombak datang ke lantai lelang. Barang suci terakhir untuk lelang. Tombak naga es. Teriak juru lelang. Xiao Yu mengangkat alisnya, dan senyum muncul di sudut mulutnya, yang ternyata adalah senjata suci super, yang agak tidak terduga, tetapi atributnya membuatnya semakin tidak terduga. Ada banyak atribut es di kota Tizan, tetapi hanya ada satu orang yang benar-benar dapat naik ke panggung. Yaitu Shao Jie, yang jelas sangat diperlukan untuk tombak naga es. Akankah serigala Yan Zesheng mengizinkannya mendapatkan tombak naga es? Jelas tidak mungkin. Shao Jie, yang gila dan kuat, sangat kuat. Jika dia mendapatkan senjata suci es dari senjata suci super, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Ini sama sekali tidak diizinkan untuk musuh-musuhnya. Tidak ada harga cadangan untuk tombak naga es. Kemudian pelelangan dimulai. Xiao Yu memeluk lengannya dan menunggu pertunjukan.
10 juta koin emas. Yan Zeseng, serigala gila itu mengutip lagi, jelas bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kekuatan tempur lawan yang sudah mati meningkat pesat. Kemudian rumah lelang itu menjadi sunyi. Tidak ada yang dikutip. Kuang Biao Shao Jie tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir. Apakah ada yang menawar? Serigala gila menawar kurang dari 10 juta koin emas. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Juru lelang menatap ruang VIP tempat Shao Jie sedang marah. Namun, dia kecewa, dan Shao Jie yang sedang marah tidak menanggapi sama sekali. Xiao Yu berkata dalam hati, saudara Shao pantas menjadi tokoh heroik di kota Tisan. Tidak mudah untuk bisa berdiri sendiri dengan serigala gila Yan Zeseng dan beruang gila yang tinggi dan dingin tanpa jatuh ke angin. Dia secara alami memahami gagasan Shao Jie. Karena Xiao Yu secara sukarela menyerahkan perisai api malam, dia pasti sudah menduga bahwa dia dirampok setelah pelelangan, jadi mengapa dia harus menawar untuk pelelangan? Bukankah lebih baik merampok serigala gila Yan Zeseng dengan Xiao Yu? Keduanya tidak berkomunikasi satu sama lain, tetapi memilih pendekatan yang sama sebagai pemahaman diam-diam. Pada akhirnya, tombak es suci yang suci difoto oleh serigala Yan Zeseng. Pada pelelangan ini, serigala gila Yan Zeseng menghabiskan 20 juta untuk mengambil tombak naga es dan perisai api malam, tetapi tidak ada yang bisa dia gunakan. Dia juga dengan gamblang menunjukkan situasi konfrontasi dengan kegilaan pedang dan kegilaan. Saya dapat mengetahui apa yang mungkin terjadi setelah pelelangan, dan saya tidak dapat menahan diri untuk berbicara dengan semua orang dengan penuh semangat. Hampir ketika juru lelang mengumumkan akhir pelelangan, semua orang tahu apa yang mungkin terjadi, satu persatu dengan penuh semangat. 6 tingkat persaingan yang gila, mereka telah lama bersemangat. Keheningan lebih dari sebulan juga membuat semua orang bersemangat untuk mencium bau darah. Kakak Yan, bertarunglah. Xiao Yu tertawa. Yan Lingu tiba-tiba membuka matanya, dan keluar dengan Night Fury Overlord Gun. Tangan ibuku sudah gatal selama berhari-hari. Setelah beberapa saat, bibiku, dan ibuku yang lebih tua, yang tidak tahu itu mengira itu adalah ibu dari seorang anak, Xiao Yu bergumam, dan berjalan keluar. Aku melihat semua orang di aula lelang melihat ke lantai 2. Dan ruang VIP di sebelah terbuka, Shao Jie, yang marah, keluar, melihat Xiao Yu, dan berkata sambil tersenyum, Blade gila, apakah kamu tertarik menjadi pencuri? Haha, tentu saja, tentu saja. Xiao Yu tertawa, merampok Yan Zeseng. Yan Ling menari. Xiao Yu memutar matanya dan berkata, Kakak King Yan, kamu tidak mematikan pendengaranmu. Yan Lingu menyombongkan diri, apakah aku perlu mendengarkan? Aku tidak tahu orang macam apa Yan Zeseng itu. Mungkin dialah yang bisa membuat kalian berdua merampok. Setelah berbicara, Yan Lingu berbalik dan datang ke pintu ruang VIP di sebelah. Hah, orang-orang pergi. Xiao Yu mengerutkan kening, menggerakkan telinganya. Oh, Yan Lingu menendang pintu hingga terbuka. Sekilas, beberapa orang melihat bahwa serigala gila Yan Zeseng dan beruang gila Alpine telah menghilang. Entah kapan, mereka sebenarnya menyelinap pergi terlebih dahulu. Bagaimana kamu tahu mereka sudah pergi? Yan Lingu bertanya. Xiao Yu tertawa, coba tebak. Itu hanya untuk memberitahu Yan Lingu bahwa dia memiliki pengetahuan rahasia. Dia tidak ingin memberitahu orang lain. Sudah bergegas. Petik 2. Kuang Biao Shao Jie tertawa, itu akan lebih menarik. Sebenarnya, karena Shao Jie tidak menawar Ice Dragon Halberd, Xiao Yu dapat menebak pikirannya, dan Yan Zeseng, serigala liar, tentu saja tidak bodoh. Dia juga bisa menebak, dan dia akan memberikan tanggapan relatif terhadap ini. 2. Ayo pergi. Xiao Yu memimpin dan berjalan maju sambil tersenyum. Yan Lingu membawa senjata pemadam kebakaran malam. Mereka sebaiknya berada di luar, kalau tidak bibi akan membunuhnya di manor dan berani mengambil barang-barang bibi dan menjalani kehidupan yang tidak sabar. Kuang Shao Jie mengangkat bahu. Mereka berjalan keluar dari aula lelang. Benar saja, sekitar 200 meter dari jalan di luar tempat lelang, serigala gila Yan Zeseng dan beruang gila yang kedinginan membawa ratusan orang menunggu dengan agresif di sana. 4 kecil. Kuang Biao Shao Jie menyipitkan mata dan menatap keempat pemuda yang berdiri di belakang Kuang, mengerutkan kening. Xiao Yu mencibir, sepertinya 8 dari Tisancheng hanya dapat ditinggalkan mulai hari ini. Suasana di jalan tiba-tiba menjadi suram. Pertempuran berkobar, namun, tidak ada dari mereka yang takut,
tetapi mereka semua terkesiap karena kegembiraan, ingin bergabung, banyak orang berkerumun di sekitarnya. 5 pertempuran gila di 6 kelas gila, dan 8 dan tengah dan 4 orang muda yang telah kehilangan 2, jelas merupakan pertempuran terbesar di kota perang besi dalam beberapa tahun terakhir. Serigala gila, serahkan perisai api malam dan tombak naga es, aku bisa mengampunimu. Xiao Yu melangkah maju, tangan terlipat ke belakang, berkata dengan bangga. Tanpa terlihat, singa gila Yan Lingwu dan Biao Shao Jie yang gila berpusat padanya. Yah, serigala gila Yan Ze mencibir, ini adalah lelucon terbesar yang pernah kudengar. Di kota perang besi ini, seseorang berani merampokku serigala gila Yan Ze Seng. Apakah menurutmu itu mungkin? Petik 2. Mungkin, sangat mungkin. Xiao Yu berkata dengan ringan. Haha, Kuang Kiong Gaohan tidak bisa menahan tawa keras. Pisau Xiao Yu, jangan berpikir bahwa kau membunuh anak kedua dari 8 anak itu, hebat sekali. Katakan saja padamu, di kota pertempuran besi ini, tidak ada tempat di mana pisaumu dapat membalikkan serigala angin, apalagi beberapa dari kalian ingin menangkap kami, bahkan jika kau tidak melakukannya, kami akan membunuhmu di sini. Pedang besar di tangannya bergetar, dengan keras, kataku benar, Erlangs. Bunuh, 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 ratusan orang berteriak serempak, penuh dengan momentum. Begitu banyak kucing dan anjing yang berani memamerkannya, ejek Xiao Yu. Pisau gila, kukatakan padamu dengan jelas, ini adalah 2 orang gila kita, 4 dan sepertiga dari kekuatan kita, sepertiga lainnya adalah penjaga istana, dan sepertiga lainnya luar biasa. Kau tidak memiliki bala bantuan, kata beruang gila itu, kedinginan dan menangis, ayo mati. Pedang besar terhunus, dinginnya menyala, beruang gila itu meraung dan menggeram, dan jika iblis meraung, itu benar-benar tampak seperti beruang hitam yang sangat besar, dan seluruh orang itu meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Namun, Yan Ze, serigala gila itu, menyeringai giginya, dan mata hijau itu bersinar dengan cahaya cian. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada 2 serigala dewa yang melolong di udara. Beruang gila Alpine adalah nenek bibi. Lapisan api hitam samar muncul di singa gila Yan Lingwu, dan senjata pemadam kebakaran malam dipegang terbalik, bergegas maju, ujung senjata itu bergesekan dengan tanah Mars yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan alur yang dalam di tanah. Serigala gila Yan Ze Seng. Kuang Biao Shao Jie mengeluarkan pedang panjang dan menunjuk ke serigala gila Yan Ze Seng. Keduanya adalah rival lama. Pada awalnya, keempat master itu direkatkan bersama. Xiao Yu perlahan-lahan mengeluarkan sarung tangan penguasa dan meletakkannya di tangannya, pada saat yang sama mengeluarkan pisau Roh Kudus, menatap keempat orang muda dan ratusan orang di belakang mereka, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, sisa 600 serahkan saja padaku. Sombong, saudara-saudara, bunuh dia, salah satu dari 4 anak muda berteriak. 4 dari 8 anak muda segera menarik senjata mereka dan bergegas ke Xiao Yu dengan cepat. Pada saat yang sama, lebih dari 600 orang di belakang mereka juga bergegas untuk membunuh mereka. Itu tergantung pada jumlah orang. Keterampilan bertarung, Xiao Yu melangkah keluar, dan menghilang ke hadapan keempat anak muda itu, dan muncul lagi di belakang mereka, dan mengangkat pedang guntur melawan 600 orang. Menghadapi sejumlah besar musuh, kecelakaan sering terjadi. Bagaimanapun, kekuatan pemain top di kedua sisi serupa, dan pada saat-saat kritis, jumlah orang akan memainkan peran yang tak terduga, jadi tujuan pertama Xiao Yu adalah untuk memukul 600 orang ini. Begitu dia keluar dari tanah, dia melesat ke langit. Ketinggian ini masih cukup jauh dari pertempuran di dataran tinggi Yan Lingwu vs. Alpine, Shao Jie vs. Yan Ze Seng. Dia perlahan mengangkat pisau Roh Kudus dan menatap cahaya aneh itu. Keterampilan bertarung, perisai yang rusak. Seketika, cahaya ungu terang dari pisau Roh Kudus muncul. Di bawah masuknya semangat bertarung yang dahsyat, pisau Roh Kudus menembakkan pedang yang menakjubkan yang panjangnya 10 meter dan lebarnya 3 meter. Lubang udara pisau itu menembus dunia. Ketajaman yang tak berujung itu tampaknya menghancurkan segalanya, dan itu tak tertahankan. Potong, Xiao Yu berhenti minum, dan jika guntur meledak, semua penonton yang tercengang mengalihkan perhatian mereka kepadanya, dan melihat bahwa dia seperti dewa perang dan terputus dengan pedang di dataran tinggi. Sikat, pedang kuesi sepanjang 10 meter itu berlari melintasi deretan latihan. Jika galaksi jatuh selama 9 hari,
kilat perak membelah langit dan bumi dan tinggal di dunia untuk sementara waktu. Ledakan, pisau itu jatuh. Kota pertempuran besi yang menjerit itu tampak bergetar. Menghadapi ancaman kematian, hampir 600 orang secara naluriah mengeluarkan raungan mendesis pada saat yang sama, satu demi satu mengangkat senjata mereka untuk melawan pedang abadi ini. Pedang lightsaber itu kabur. Keterampilan bertarung. Cahaya pedang Qian yang luar biasa melenyapkan semua rintangan, seolah-olah dewa kuno tidak pernah terbunuh, dan satu gerakan mengacak-acak selamanya, menyebabkan seluruh jalan runtuh. Ada tarian berdarah. Sepotong pisau dan pedang terbang melintasi. 600 orang berkerumun di jalan selebar lebih dari 10 meter dan hampir dipenggal oleh Xiao Yu. Lebih dari 300 orang tewas di tempat dan berubah menjadi mayat. Para penyintas juga memiliki sejumlah besar orang yang terluka parah, hanya yang terluka ringan. Tetapi jumlahnya sangat sedikit, tetapi mereka yang telah mencapai pangkat transendensi di atas cukup cepat dan tidak terluka. Tetapi ada begitu banyak orang. Membunuh 300 orang dengan satu tembakan. Setidaknya di kota perang besi ini, tidak ada yang bisa disebut tidak ada sepanjang masa. Mengenai apakah itu tidak ada yang datang, tidak ada yang bisa memastikan, tetapi setidaknya orang-orang di kota perang besi sekali lagi akan melihat kekuatan pedang gila Xiao Yu. Bunuh. Zhang Shao, salah satu dari 4 yang termuda, memiliki gejala dan matanya merah. Dia adalah pendukung setia serigala gila Yan Zesheng, dan kali ini dia mengumpulkan semua elit, kebanyakan dari mereka berkumpul di garis depan, hampir dimusnahkan oleh seluruh pasukan. Lebih dari 30 master dari jajaran metamorfosis, dan 4 yang termuda di tingkat prefektur, hampir 40 master dari segala arah, mengeluarkan teriakan hidup dan mati, membunuh masa lalu dengan gila-gilaan. Versi Zhan Jishu yang ditingkatkan. Tangan Xiao Yu bersandar di langit. Keajaiban yang telah ia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya ini belum mengerahkan kekuatannya di Tianzheng, dan hari ini semua orang di Tianzheng tahu bahwa ia luar biasa. Kelak, semua orang mendengar suara yang mengerikan. Mereka melihat senjata ratusan orang yang telah terbunuh. Lihat, senjata-senjata itu bergetar sendiri. Apakah Xiao Yu ini melakukan semacam sihir? Otakmu sakit, bagaimana mungkin ada keajaiban seperti itu di dunia ini? Tetapi tepat setelah kata-kata orang ini jatuh, Xiao Yu melambaikan petir Roh Kudus, dan segera melihat ratusan senjata bergetar bersamanya, berputar ke satu arah dan mengarahkan bilah tajam, bilah, dan ujung senjata master di langit. Ini adalah imajinasi Xiao Yu. Di masa lalu, ia melakukan versi Zanjing yang ditingkatkan, untuk mengendalikan senjata orang lain. Pada saat itu, ia perlu bersaing dengan musuh untuk mendapatkan senjata, tetapi sekarang ada sejumlah besar senjata di bawah, yang semuanya tidak terkendali. Jika Anda kehilangan kesulitan untuk meraih senjata, Anda secara alami akan mengonsumsi lebih sedikit. Ini adalah pemandangan aneh dari getaran pedang, 100 pedang Ming, 100 pedang Yin, 100 senjata bergetar. Itu adalah pencegah bagi seluruh kota perang besi, semua master siapa yang bisa mengendalikan ratusan senjata dalam satu orang. Hanya Xiao Yu, pisau prajurit Titan, ratusan senjata bergetar pada saat yang sama, melesat ke udara, menyebabkan suara seru, banyak orang terkejut untuk menambahkan, satu persatu, membuka mulut mereka, berseru, dan menatap Xiao Yu, yang berdiri tinggi di udara. Bunuh. Xiao Yu berhenti minum, dan jika teknik pertarungan Sonic menyebabkan banyak ahli berdengung dengan dua telinga, tubuhnya sedikit gemetar, dan kecepatannya melambat. Inilah saatnya, senjata tajam menyapu langit dari tanah, dan langsung menyelimuti 4 master dan lebih dari 30 master di atas barisan, dan mencekik mereka. Dang dang dang, puff puff, suara senjata beradu, suara senjata memasuki tubuh, dan jeritan-jeritan tak berujung membentuk lagu pembunuhan di medan perang. Potongan-potongan darah menetes dari ketinggian, yang benar-benar merupakan hujan darah. Xiao Yu melambaikan tangan dan menebas. Senjata-senjata itu berbalik untuk membunuh ratusan master yang tersisa, dan para master yang baru saja dikepung oleh senjata-senjata itu tiba-tiba jatuh lebih dari 30 dari ketinggian. Selain 4 master muda dan 4 master tingkat bumi dengan enggan melawan, tetapi menderita luka ringan, yang lain berubah menjadi mayat es dan jatuh. Kematian menjadi tema utama. Pedang gila, beraninya kau. Kuang Xiong Gaohan melihat Xiao Yu membunuh ratusan master, dan dia tidak bisa menahan amarah dan gemuruh, tetapi itu adalah sekolah lamanya. Panggil, siapa singa gila Yan Lingwu?
Wanita ini bisa disebut seniman bela diri yang lahir dari perang. Siapapun yang berperang dengannya harus berhati-hati, bahkan jika itu adalah celah yang tidak bisa menjadi cacat, dia dapat ditangkap. Beruang gila itu marah. Senjata pemadam kebakaran malam di tangan singa gila Yan Lingu segera berputar melalui kekosongan, meninggalkan nyala api hitam yang menusuk seperti kilat. Matilah! Beruang gila itu marah, dan memotongnya dengan pedang besar. Senjata Night Fury Overload berputar dengan kecepatan tinggi, menembus kehampaan, dan membunuh dengan api hitam. Klik, terdengar suara retakan. Itu adalah pedang besar yang langsung dipatahkan oleh senjata Night Fury Overload. Kekuatan Supreme ditunjukkan untuk pertama kalinya. Ujung tajam senjata itu menggesek pipi kiri beruang dingin itu, meninggalkan noda darah. Yan Lingu itu adalah guncangan tangan yang memegang senjata malam itu, badan senjata pemadam kebakaran bergetar malam itu. Bang, bang, memukul tubuh dingin yang tinggi 3 kali berturut-turut dan menghancurkan dingin yang tinggi dari ketinggian. Puff, beruang gila itu menggigit darah, dan dadanya sakit, tetapi dia masih melemparkan pedang patah itu ke belakang dan membunuh punggung Xiaoyu. Dia masih ingin menghentikan Xiaoyu. Demensia putus asa, beruang gila itu menggeram pada saat yang sama, detektif itu meraih kekosongan, dan segera melihat sinar hitam dari ratusan master yang dipenggal oleh Xiaoyu yang ditembakkan ke dalam tubuh, dan segera memulihkan lukanya, momentumnya jauh lebih baik. Ada tanda-tanda samar terobosan. Demensia putus asa adalah keajaiban jahat yang setenar hasrat Yin Liu Shao yang sangat ekstrim. Itu dapat menyerap kekuatan jiwa musuh untuk digunakannya sendiri, memulihkan luka, dan meningkatkan kekuatannya. Itu adalah metode yang sangat beracun. Tian Luobu. Beruang gila itu berteriak dengan marah, tubuh anjing beruangnya yang besar berubah menjadi mangga dingin hitam, yang dipancarkan oleh listrik dengan kecepatan yang luar biasa, benar-benar membalikkan indera penampilan fisiknya, dan tiba-tiba tarian singa gila Yan Ling terlempar, dan Xiaoyu terbunuh dengan gila. 4 master kecil dan 4 master besar, total 8 orang juga meraung untuk membunuh Xiaoyu. Jika 9 master bergabung untuk menyerang. Haha, Xiaoyu tertawa keras, dan suaranya mengguncang Jiuk Xiao, tetapi ketika dia berbalik dan bergegas turun, pedang tajam dan tombak yang padat dengan darah di sekitarnya bergegas turun seperti meteor. Yah, dalam bayang-bayang pedang dan pedang, senjata jatuh seperti kilat. Para master yang tersisa tercengang. Melihat mereka satu persatu, tidak ada pikiran untuk melawan. Xiaoyu, beraninya kamu. Beruang gila itu meraung. Pedang gila, berhenti. Namun, Xiaoyu menutup telinga terhadap ini. Jika dia menyentuh tanah seperti meteor, dia menyentuh tanah, dan kemudian dia menghilang tanpa jejak. Itu adalah dunia sihir. Senjata-senjata itu membawa jeritan kesedihan. 600 orang yang dibawa oleh 2 orang gila dan 4 anak muda semuanya terbunuh dalam sekejap. Mayat-mayat itu tergeletak di jalan. Ada semua jenis tanda-tanda tragis dan darah. Bahkan orang-orang di kota dengan bau darah di Tiancheng juga ada di depan mereka. Tercengang dalam satu adegan, dia membunuh 600 tuan dengan tangannya. Kejam, apakah itu manusia? Dia bukan manusia, dia tiran berdarah sama sekali. Tiran? Ya, dia tiran. Iron War City adalah tiran pertama yang melampaui Mania dan Little, dan mungkin tiran pertama yang menyatukan Iron War City dalam sejarah. Suara ketakutan terdengar dari semua sisi. Xiaoyu yang gila pisau juga diam-diam berganti nama menjadi tiran Xiaoyu. Yang disebut kemarahan itu marah, berdarah ribuan mil. Tiran itu keluar lagi. Dia akan membunuh lagi. Seruan itu terdengar lagi. Xiaoyu muncul dari tanah, dan segera melemparkan, seperti cahaya seperti listrik, ke dalam pita yang muncul di belakang beruang Alpine yang meraung panik. Pedang guntur menebas. Wajah Alpine yang marah tiba-tiba berubah, dan dia bergegas maju, melakukan, Tian Luobu, mencoba menghindari serangan Xiaoyu dengan kecepatannya. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiaoyu tidak memberinya kesempatan. Kecepatannya lebih cepat, dan ketahanannya didorong hingga batasnya, seperti hantu, seperti bayangan. Kecepatan keduanya terlalu cepat, belum lagi si Shao sedang menunggu yang lain, bahkan Yan Lingu tidak bisa terlibat untuk sementara waktu. Melihat kehidupan beruang Alpine yang gila itu mengkhawatirkan. Panggil, pada saat Xiaoyu mengayunkan pedangnya, seorang pria dingin jatuh dari langit dan membombardir punggung Xiaoyu. Penembaknya adalah serigala, gila Yan Zesheng. Kekuatan yang menghancurkan itu memaksa Xiaoyu untuk menghindar.
Wajah Kuang Biao Sao Jie menjadi sangat jelek, kesempatan Xiao Yu untuk membunuh beruang gila Alpine benar-benar hancur, atau dihancurkan oleh Yan Zesheng, serigala gila yang diserangnya, yang membuatnya sangat malu, bahkan lebih tidak senang, dan serangan badai itu lebih cepat. Bagaimana? Yan Lingu terbang maju. Xiao Yu tertawa, tidak apa-apa. Dia menatap dingin ke arah si Sao, 4 master tingkat bumi, dan beruang gila Alpine yang mengerikan. Kakak Yan, apakah kamu akan bergabung untuk menghancurkan mereka? Tentu saja, Yan Ling menari. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan segera memegang tangan kiri mereka bersama-sama. Mereka tiba-tiba saling memaksa ke arah yang berlawanan, dan tubuh mereka segera bersilangan. Dengan bantuan kekuatan lawan dan kekuatan mereka sendiri, kecepatan mereka tiba-tiba melampaui batas masing-masing, dan mereka segera mencapai musuh. Lawan Yan Lingu adalah 4 master tingkat bumi. Xiao Yu menghadapi 4 orang muda, yang juga merupakan master tingkat bumi, atau master tingkat bumi yang mendekati level pelangi. Perisai rusak plus pedang terbang yang tidak stabil. Xiao Yu mengangkat tangannya untuk menambahkan keterampilan bertarung tingkat atas. Dia memotongnya dengan satu gerakan, dan segera melihat bahwa ketujuh pisau itu saling terkait menjadi penutup jaring pisau. Dalam menghadapi serangan itu, keempat anak muda itu tidak menunjukkan kelemahan dan menyerang satu demi satu. Kakak-kakak, mengandung perisai yang rusak dan tebasan untuk menghancurkan pertahanan, 7 lampu pedang langsung menghancurkan 4 serangan kecil, dan bahkan menembus pertahanan dendam mereka. Keempat anak muda yang sombong itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak, dan mereka dipukul dengan keras oleh pedang itu. Xiao Yu menyapu, sebilah pedang cahaya menyambar sentuhan cahaya busur, dan tenggorokan si Sao terpotong dan dia meninggal di tempat. Pada saat yang sama, 4 teriakan datang dari belakang, 4 master tingkat bumi terbunuh di bawah Night Fury Overlord Gun milik Yan Lingu, dan ke-8 master itu tewas. Hanya beruang gila Alpine yang terjepit oleh keduanya. Keluarlah, rekanku. Yan Ze, si serigala gila, mendengar ini dan segera melepaskan hewan peliharaan ajaibnya. Melihat hewan peliharaan ajaib itu, Xiao Yu tiba-tiba mencerahkan matanya, raungan. Terdengar suara serigala melolong di Long Yin yang mengejutkan Jiu Xiao. Seekor naga dan serigala muncul di udara dan berdiri di udara. Serigala itu memiliki kepala berbentuk naga, sepasang mata memancarkan cahaya dingin yang dingin, 2 tanduk di kepalanya, dan tubuh yang panjangnya lebih dari 5 meter penuh dengan jarum baja seperti emas. Rambut, ini adalah Warcraft langka, dapat juga dikatakan sebagai binatang Yalong, karena merupakan Warcraft dengan hampir sepertiga darah keluarga naga, dan sepertiga darahnya adalah serigala emas Qian, dan yang lainnya adalah serigala langit yang melolong. 3 garis keturunan dan 1 tubuh yang benar-benar kuno. Anda harus tahu bahwa sejak zaman kuno, hanya ada 2 pasang darah, dan ada yang tunggal. Warcraft ini sendiri memiliki 3 jenis garis keturunan, yang aneh dan luar biasa. Itu adalah serigala emas merah. World of Warcraft ini memiliki kekuatan yang kuat, dapat dikatakan bahwa potensinya tidak terbatas, dan telah berkembang menjadi World of Warcraft peringkat 10. Tidak seorang pun akan meragukannya, karena darah Qian Golden Wolf telah menentukan prospeknya untuk menjadi sangat baik, belum lagi darah ras naga dan serigala bulan yang melolong juga memiliki kemampuan ini, jadi jika naga emas merah dan serigala menjadi Warcraft tingkat panglima perang di masa depan, tidak seorang pun akan meragukannya. Hal yang paling menarik bagi Xiao Yu adalah darah keluarga naga yang dibawa oleh naga emas merah dan serigala. Itu adalah darah naga logam. Bisakah Xiao Yu tidak bersemangat? Mengetahui bahwa pedang suci roh gunturnya muncul pola yang samar-samar karena pelatihan seni sihir suci. Meskipun darah yang terkandung dalam binatang naga roh diintensifkan, masih belum ada pola yang terbentuk. Pahami, pola pada pisau suci Leiling benar-benar dipadatkan. Pada saat itu, kekuatan Xiao Yu untuk melakukan sihir seni bela diri akan melonjak, tetapi itu belum selesai, yang dibutuhkan hanyalah darah naga logam. Naga emas merah dan serigala dapat menyediakannya dengan tepat. Bagaimana mungkin Xiao Yu tidak bersemangat? Xiao Yu, yang awalnya membenci Yan Zesheng, tiba-tiba menemukan bahwa orang ini terkadang memiliki sedikit rasa kemanusiaan, belum lagi menghabiskan 20 juta untuk menembakkan perisai api malam dan tombak naga es, dan sekarang dia telah menyumbangkan naga emas merah dan serigala, dia benar-benar bersemangat. Aku di sini untuk membunuh naga emas merah dan serigala. Xiao Yu bergegas untuk membunuhnya. Yan Lingu sekali lagi menghadapi beruang Alpine yang gila. Raung,
Naga emas merah dan serigala itu menggeram, dan seluruh tubuhnya berwarna emas, dan rambut emasnya berdiri. Ia tidak mewarisi pertahanan super abnormal dari naga logam, tetapi rambutnya tidak lebih buruk dari pertahanan skala Warcraft biasa, atau bahkan lebih kuat. Melihat Xiaoyu membunuh, api merah menyembur keluar dari mulutnya. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiaoyu berubah menjadi pita, dengan mudah menghindari serangan api. Orang-orang juga datang ke atas serigala naga emas merah, dan menebasnya ke kepala serigala naga emas merah. Sikat, naga emas merah dan serigala bahkan melesat melampaui kecepatan imajinasi, menghindari serangan Xiaoyu. Xiaoyu hati-hati, serigala emas merah ini memiliki kecepatan Sirius melolong, serangan Sirius emas merah, dan pertahanan naga logam sangat sulit. Shao Jie, yang marah, mengingatkan dengan keras. Sirius melolong, angin adalah Warcraft, dan kecepatannya tak tertandingi. Sirius emas merah, dengan api aneh, menyerang orang-orang cabul. Keluarga naga logam, tubuh logam, pertahanan tak terkalahkan. Warcraft memiliki satu, yang sudah menjadi Warcraft tingkat atas, tetapi naga emas merah dan serigala memiliki 3 jenis darah dalam satu. Anda dapat membayangkan kekuatannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa serigala gila Yan Zesheng jelas tidak berada dalam keluarga Yan. Kalau tidak, dia tidak memenuhi syarat untuk ini. Naga emas merah dan serigala yang sangat kuat sebagai hewan peliharaan sihir. Itu menarik. Xiaoyu tertawa keras. Raungan, naga emas merah dan serigala tampaknya kesal dengan penghinaan Xiaoyu, meraung, seluruh tubuhnya berwarna emas, darah terbuka, dan cahaya keemasan menembus bola api, membentuk bola api emas merah, yang merupakan kekuatan sihir dan serangan gabungan. Cukup menakutkan. Siu, 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 siu. Menunggu untuk meluncurkan serangan, Xiaoyu mengangkat tangannya dan menembakkan 7 pisau terbang Xingyue secara bersamaan. Perisai rusak plus pedang terbang tidak stabil. Memecah perisai adalah pertahanan yang tepat. Pisau terbang acak akan memanfaatkan karakter aneh sebaik-baiknya. 2 teknik bertarung utama bergabung, dan segera membawa 7 jeritan dan melepaskan diri. Setiap pisau terbang Xingyue melintasi lengkungan aneh, tidak menempel pada garis. 2 pisau terbang Xingyue bahkan lebih dekat ke mata serigala emas merah. Menarik perhatian, naga emas merah dan serigala tidak ingin diserang oleh jeda, dan seluruh tubuhnya berwarna emas dan berkembang, dan pertahanannya sempurna. Yah, petik 2. Dengan pertahanan menyimpang dari naga logam, naga emas merah dan serigala melemparkan pertahanan logam, tetapi gagal menahan serangan pedang terbang bintang dan bulan dengan kekuatan penghancur perisai. Seketika, 7 luka tulang yang dalam tertinggal di tubuh. Tiba-tiba tidak hanya mematahkan serangan naga emas merah dan serigala, tetapi juga menyebabkannya terluka parah. Angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Xiaoyu mengerahkan kecepatannya dengan seluruh kekuatannya dan menyerang. Setelah 7 pisau terbang Xingyue melintasi busur di udara, mereka bertabrakan satu sama lain, menyebar lagi, dan sekali lagi memperbaiki naga emas dan serigala. Raungan, naga emas merah dan serigala itu penuh dengan cahaya keemasan, dan ia bergegas keluar untuk membunuh. Keterampilan bertarung, kaki guntur. Naga emas merah dan serigala yang bergegas keluar dari lingkaran yang dikelilingi oleh pedang terbang Xingyue segera bertemu dengan bayangan kaki yang ditendang oleh Xiaoyu dengan segera. Lebih dari 100 kaki semuanya berada di tubuhnya, dan naga emas merah dan serigala itu terbanting lebih dari 100 meter. Jatuh dengan keras di tanah, menunggu untuk bangkit, Xiaoyu telah jatuh di udara. Pisau suci petir itu memotong udara. Xiaoyu, Yan Zesheng, si serigala gila, tidak pernah menyangka bahwa pertahanan logam naga emas merah dan serigala yang bahkan tidak dapat dia pecahkan, berada di depan Xiaoyu, yang berada di luar dugaannya, dan sekarang dia melihat Xiaoyu mencoba memotong naga emas merah, dia benar-benar cemas. Shao Jie sama sekali tidak memberinya kesempatan. Keterampilan bertarung, lolongan panjang, cahaya dan bayangan Tyrannosaurus Rex muncul dari dada dan perut Xiaoyu, dengan cepat menyatu pada pisau Roh Kudus, membuat pisau Roh Kudus memantulkan gelombang energi yang lebih mengerikan. Ketika kosong terpotong, raungan, naga emas merah dan serigala yang terluka parah tidak mau dibunuh, dan mati-matian melawan. Topeng emas merah mekar di sekujur tubuh untuk melindunginya. Klik, topeng itu tidak melawan di bawah petir. Langsung hancur, petir itu juga jatuh dengan keras. Embusan,
Bilahnya langsung masuk ke leher serigala emas merah dan memotong tenggorokannya, tetapi tidak terpotong menjadi dua bagian, dan aliran darah merah emas mengalir keluar. Serigala emas merah meratap dan menutup matanya. Bulu-bulu merah emasnya juga melunak dan tidak lagi berdiri tegak. Tidak, mata serigala gila Yan Zesheng memerah dan menggeram dengan marah. Kekuatannya tiba-tiba meledak ke atas, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kuang Biao Shao Jie mencibir, mempercepat gerakan tangannya, dan hanya menahan serangan penuh dari serigala gila Yan Zesheng, membuatnya tidak dapat menerjang ke bawah. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, memasukkan pedang petir ke dalam tubuh naga emas merah dan serigala, bermeditasi pada mantranya, dan mulai menyerap urat logam yang unik pada naga merah. Pola samar pada pedang suci miliknya secara bertahap menjadi jelas. Mantra itu bergerak cepat, dan pola pada pisau guntur memancarkan kecemerlangan ungu emas. Api ungu seperti keberadaan ilusi. Api menyala, dan cahaya dingin keemasan menyalakan pedang guntur, tampaknya mengubah guntur. Kualitas pedang suci roh suci tampaknya meningkatkan kekuatannya. Xiao Yu tenggelam dalam seluruh hatinya. Pada saat ini, jika seseorang memilih untuk menyerangnya, saya khawatir konsekuensinya tidak terpikirkan, tetapi tidak ada yang melakukannya. Jane hanya ada di sini. Pertunjukan Xiao Yu sudah cukup untuk membuat semua master di seluruh kota perang besi gemetar. Secara khusus, lebih dari 300 orang terbunuh dengan satu pedang, ratusan senjata dikendalikan oleh satu tangan, ratusan orang terbunuh oleh satu tangan. Dua tindakan digunakan untuk membunuh 4 dari 8, dan mereka memburu beruang gila, membuat mereka melarikan diri dan memiliki pertahanan logam. Naga merah dan serigala, yang disebut pertahanan tertinggi, juga tewas di bawah serangannya. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, tetapi semua mengejutkan semua orang. Bahkan Zhang Yunlong, elang yang berdiri di tengah kerumunan, tampak berwibawa. Untuk waktu yang lama, kota Tizan memiliki 4 kegilaan yang menduduki kuartet, dan mereka bertahan hidup dengan 4 kegilaan itu, tetapi elang Zhang Yunlong sama bangganya dengan elang, karena di matanya, serigala gila Yan Zesheng tidak lebih dari sebuah konspirasi, beruang gila Alpine terlalu sombong, dan Shao Jie yang gila tidak dianggap olehnya karena dia tidak memiliki latar belakang. Dia selalu berpikir bahwa elangnya adalah yang terkuat di kota perang besi dan akan menjadi yang pertama dalam sejarah kota perang besi. Raja kota perang besi bersatu. Keterampilan bertarung yang kuat, dalam hal ranah, tampaknya tidak terlalu kuat. Mereka seharusnya hanya level bawah pelangi. Namun, dengan keterampilan bertarung yang kuat, wawasan yang tajam dalam pertempuran, dan pengalaman tempur yang kaya, mereka jelas berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, mudah mendapatkan kembali situasi, dan menempati keuntungan mutlak. Sayangnya, oke, tuan yang baik dari Dewa Tiga Warna. Mad Eagle Zhang Yunlong menyipitkan mata ke Xiao Yu, berbisik di dalam hatinya, dan ada jejak lain di sudut mulutnya. Senyum penuh arti, tiran. Kalau begitu aku akan melihat bagaimana tiranmu menjadi raja pertama Tizan. Xiao Yu, yang menyerap darah naga logam dari naga emas merah dan serigala dengan sepenuh hati, tentu saja tidak mengetahui pikiran orang lain, dan dia tidak akan terlalu banyak berpikir, karena baginya, hanya suara yang tegas dan vokal di kota perang besi yang menjadi tujuannya. Adapun yang pertama orang di kota pertempuran besi bersatu sama sekali tidak tertarik. Hanya diberi gelar tiran membuatnya sedikit menangis. Apakah aku kejam? Tetapi lihatlah lebih dari 600 mayat, darah Cheng He terkumpul di selokan yang ditebasnya di seberang jalan, benar-benar menjawab kalimat itu. Sang tiran marah dan berdarah sejauh ribuan mil. Dentang, pedang guntur bergetar, mata Xiao Yu jatuh pada mayat naga emas merah dan serigala. Pada saat ini, darah naga emas merah dan serigala hampir habis, dan cahaya keemasan dalam darah emas merah berubah menjadi lingkaran cahaya dan tenggelam ke dalam pisau Roh Kudus. Pola kabur asli secara bertahap menjadi jelas. Pola berbentuk binatang buas yang besar secara bertahap terbentuk. Cahaya api ungu beredar tanpa henti pada pola tersebut, dan cahaya dingin keemasan melekat padanya, membuat pola ini tampak seperti rasa membunuh. Oh, saat itu, pisau Roh Kudus memantul tiba-tiba. Urat logam serigala emas merah telah diserap sepenuhnya. Xiao Yu melihat pisau Roh Kudus, dan dia tidak bisa tidak melihatnya. Polanya masih belum sepenuhnya jelas dan masih kabur, tetapi dia hanya bisa melihat garis besarnya saja. Yang tidak bisa dilihat oleh World of Warcraft adalah, sejauh menyangkut garis besarnya, ekor naga adalah ekor naga, dan tubuhnya adalah tubuh gajah, ditutupi sisik.
Sepertinya urat logam naga emas merah dan serigala ini masih belum cukup. Xiao Yu bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia memikirkannya, dia langsung merasakan elemen api ungu yang agung dan elemen emas keemasan dilepaskan dari polanya, dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Dentang, saat dia menggoyangkan pisau suci Lei Ling, dia melihat senjata yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah, dan kemudian ada senjata yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Saya melihat bahwa senjata lebih dari 600 orang yang telah dibantai semuanya bergetar. Kontrol Xiao Yu atas lebih dari 300 senjata lebih dari 2 kali lipat ukurannya. Ini adalah perubahan pada urat logam yang menyerap naga emas merah dan serigala. Dan polanya tidak sepenuhnya jelas. Begitu polanya disajikan, Xiao Yu percaya bahwa paradoks itu pasti akan mengambil lompatan kualitatif lainnya. Saat itu, kekuatannya benar-benar dapat bersaing dengan 10 teknik misterius teratas. Tiran itu akan membunuh lagi. Mundur, mundur. Melihat senjata yang tak terhitung jumlahnya bergetar, orang-orang yang telah lama mendambakan kota Tizan yang berdarah itu langsung takut, dan mereka melangkah mundur karena takut Xiao Yu akan mengambil tindakan terhadap mereka. Bagaimanapun, dia adalah seorang tiran. Baru kemudian membunuh lebih dari 600 orang. Ketika Xiao Yu melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Aku sebenarnya bukan seorang tiran. Kebenaran ada di depannya. Dia tidak repot-repot menjelaskan. Keduanya saling berhadapan. Senyum tipis muncul di sudut Zhang Yunlong, si elang, yang mengangguk sedikit padanya. Tanpa kata-kata, Xiao Yu naik ke udara. Pada saat ini, serigala gila Yan Zesheng dan beruang gila Alpine telah dipaksa masuk ke suatu tempat oleh singa gila Yan Lingwu dan biau gila Shao Jie untuk membentuk cubitan. Xiao Yu tiba dan membentuk segitiga yang dikelilingi oleh keduanya. Xiao Yu, ayo buat kesepakatan. Dalam menghadapi situasi ini, Yan Zesheng, si serigala gila, tidak takut, tetapi tersenyum, tanpa marah oleh kematian tragis lebih dari 600 orang. Transaksi apa? Xiao Yu berkata dengan ringan. Serigala gila Yan Ze berkata, aku bisa memberitahumu siapa yang menyuruhku untuk membunuhmu. Dan jarum terbang beracun itu juga diberikan kepadaku oleh orang itu, tetapi kau harus memberikan tubuh serigala naga emas merah kepadaku. Baiklah, Kuang Biao Shao Jie tertawa, serigala gila, apakah kau pikir kau masih memenuhi syarat untuk tawar-menawar? Kau sekarang dikelilingi oleh kami dan telah menangkapmu hidup-hidup. Apa yang ingin kau ketahui? Katakan saja sesuatu dari mulutmu, mengapa repot-repot berdagang? Hei, sejujurnya, di seluruh dunia, aku ingin melakukan yang terbaik. Tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan seorang master kelas raja. Yan Zesheng, serigala gila, berkata dengan bangga, dan mengulurkan tangan dan meraih yang tergantung di lehernya kalung. Apakah kau tahu apa ini? Ada mantra pergeseran ruang yang disegel di dalamnya. Baiklah, aku berjanji padamu untuk membuat kesepakatan. Xiao Yu menyingkirkan pedang petir, tetapi tidak melepaskan sarung tangan penguasa, membalikkan tangan kirinya ke belakang, memberikan pandangan bangga, tetapi tidak ada yang tahu, satu-satunya tangan kirinya menjalankan teknik pertarungan ruang angkasa, dunia kacau, tetapi transfer ruang angkasa itu kuat, tetapi ruang itu dapat dibatasi. Saya melihat bagaimana Anda mentransfer, dan mulut Anda berkata, saya memiliki keputusan akhir tentang cara berdagang. Serigala gila Yan Ze berkata, katakan. Xiao Yu berkata, serahkan tombak naga es dan perisai api malam, dan katakan padaku, siapa orang yang memberimu jarum terbang. Tidakkah kau pikir kau terlalu mendominasi? Yan Ze, si serigala gila mencibir, aku baru saja meminta tubuh naga emas merah dan serigala, tetapi kau menginginkan 3. Aku selalu menginginkannya. Xiao Yu sama sekali tidak menjelaskan kepadanya. Kepada orang ini, dia sangat tidak mau melihat, dan tentu saja dia tidak akan repot-repot mengatakan apapun. Mata hijau serigala gila Yan Ze terdengar dingin sehingga seolah-olah menggunakan teknik pupil untuk menyerang, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk menyerah. Baiklah, aku setuju dengan permintaanmu. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan tombak naga es dan perisai api malam dan melemparkannya masing-masing kepada Kuang Biao Shao Jie dan Kuang Lion Yan Lingwu. Keduanya mengambil alih senjata dan masing-masing bermain dengan gembira. Kuang Biao Shao Jie paling bersemangat. Senjatanya selalu menjadi barang biasa dan tidak dapat dijual. Sekarang, senjatanya digantikan oleh tombak suci es dari senjata super sakral. Efektivitas tempurnya dapat dikatakan telah melonjak.
Perisai api dan baju kulit api malam adalah seri setelan api malam. Selain misteri tertinggi dari senjata Night Fury Overload, dapat dikatakan bahwa efektivitas tempurnya juga meningkat pesat. Sekarang kamu dapat mengetahui siapa jarum terbang itu untukmu, kata Xiao Yu dengan suara yang dalam. Kejadian ini telah menekannya selama beberapa tahun, dan kali ini dia akhirnya dapat mengetahui identitas pembunuhnya. Dia benar-benar bersemangat dan emosional. Orang yang memberiku jarum terbang, awalnya aku tidak tahu. Senyum di wajah serigala gila Yan Zesheng sangat cerah. Aku ingin menyelidiki untuk melihat apakah orang-orang Xingjia dan Wang Jia menentangmu, seperti itu. Kamu akan sangat senang. Cukup racun, Xiao Yu mencibir. Akan sangat sulit bagi orang-orang Xingjia dan Wang Jia untuk menentangnya. Jika balas dendam membunuh, itu akan menyebabkan mereka yang sudah menentang memiliki perlawanan yang kuat. Jika kamu tidak mengambil tindakan, kamu akan terlalu kasihan pada dirimu sendiri ayah. Sayangnya, aku kecewa, karena itu bukan mereka. Tetapi ya, identitas orang itu tidak apa-apa, dan itu tidak terlalu mengecewakanku. Yan Ze, si serigala gila itu tertawa. Siapa? Kata Xiao Yu dengan suara yang dalam. Serigala gila Yan Ze berkata, dia memanggil Hu Jiayu. Hu Jiayu, Xiao Yu tidak pernah mendengar nama itu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu tidak percaya? Aku tidak bisa menahannya, aku hanya bisa memberitahumu namanya adalah Hu Jiayu, dari keluarga macan putih, keluarga Hu, salah satu dari 7 keluarga kuno. Yan Ze, si serigala gila, berkata sambil tertawa. Keluarga macan putih, keluarga Hu. Xiao Yu merasakan sakit kepala, dan sekarang 7 keluarga kuno terbagi menjadi 3 pihak, yaitu Wu Han, Zheng Xiao, dan Wang Xing, hanya keluarga Hu dari keluarga macan putih, yang kedua setelah keluarga Wu, yang menyatakan netral. Dengan kekuatan 7 keluarga kuno yang hebat, dapat dikatakan bahwa siapapun yang dapat menarik keluarga Hu akan mengambil inisiatif dan menjadi kekuatan terkuat. Namun, beberapa orang di Hu Jiajia telah menggunakan metode beracun seperti itu terhadap ayah dan putranya, tergantung pada situasinya. Tampaknya keluhan Hu Jiayu dan ayahnya Xie Gan ini tidak sederhana. Jika tidak, sebagai keluarga Hu, Xie Gan dapat dibunuh. Anda berbicara tentang penampilan orang ini. Xiao Yu berkata dengan hampa. Yan Zesheng, serigala gila, berbicara singkat. Seharusnya bagus, penampilan Hu Jiayu Xiao Yu yang dijelaskan oleh Mad Wolf Yan Zesheng mirip dengan orang racun gore. Ngomong-ngomong, Hu Jiayu ini tidak memiliki ketenaran di keluarga Hu. Bahkan keluarga Hu memiliki banyak orang yang tidak tahu siapa Hu Jiayu. Butuh banyak upaya bagiku untuk mengetahuinya. Anda harus berterima kasih padaku. Itu saja, Mad Wolf Yan Ze berkata sambil tertawa. Xiao Yu mendengus dingin dan melemparkan tubuh naga emas merah dan serigala kepadanya. Meraih tubuh naga emas merah dan serigala, wajah Yan Zesheng memancarkan wajah pembunuh yang tebal, dan kebencian di matanya berkelebat. Sekarang kita telah menyelesaikan transaksi. Pergi. Tidak semudah itu untuk pergi. Kuang Biao Shao Jie menggunakan tombak naga es untuk menunjuk ke serigala gila Yan Zesheng, dengan senjata suci super di tangannya. Dia sangat ingin bertarung untuk melihat kekuatan tombak naga es. Hei, kataku, tidak ada yang bisa menghentikanku. Yan Ze, serigala gila, menyeringai, menggenggam kalung yang tergantung di lehernya dengan tangannya, dan menuangkan energi mentalnya ke dalam dirinya, dengan cepat melantunkan mantra. Kalung itu bersinar sedikit sekaligus. Tetap, singa gila Yan Lingwu dan Shao Jie gila menembak pada saat yang sama. Senjata penguasa api malam dan tombak naga es bersinar melalui cahaya dingin yang mulia dan menusuk mereka berdua. Pergi, serigala gila Yan Zesheng tertawa terbahak-bahak, cahaya pada kalung itu membuatnya dan beruang gila itu merasa tinggi dan dingin, dan sosok mereka segera menjadi tidak nyata, dan secara bertahap menghilang. Keluar, Xiao Yu meraih tangannya, keterampilan bertarung ruang angkasa, kekacauan. Ruang dalam jarak 10 meter dari ruang angkasa segera dipenjara oleh keterampilan bertarung ruang angkasanya. Serigala gila Yan Zesheng yang baru saja menghilang dan beruang gila Alpine muncul lagi. Ketakutan terbesar dari transfer ruang angkasa adalah dipenjara oleh ruang dan tidak dapat bergerak melewatinya. Ini adalah teknik pertarungan ruang angkasa. Ekspresi Yan Zesheng berubah drastis. Xiao Yu mencibir, ya. Dikabarkan bahwa Anda menciptakan keterampilan tempur ruang dan waktu untuk mengalahkan Wu Dongtian dan Zheng Batian, tetapi itu benar.
Yan Ze, si serigala gila, berkata dengan wajah muram. Kau percaya begitu saja, sudah terlambat. Xiao Yu meraih dengan tangan kanannya. Ia ingin menggunakan keterampilan bertarung waktu. Reinkarnasi abadi. Teknik bertarung ini dapat dengan cepat menghilangkan semangat bertarung dari dua orang yang dipenjara, dan alam jatuh akan sangat bermanfaat bagi mereka. Baiklah, aku tahu. Yan Ze, si serigala gila, berkata dengan suara yang dalam, mata hijaunya tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian melihat bahwa ruang yang dipenjara segera menunjukkan tanda-tanda akan hancur, dan kalungnya melepaskan sedikit cahaya lagi, menghilang seketika. Xiao Yu buru-buru menggunakan keterampilan bertarung ruang angkasa lagi. Mereka tidak dipenjara, mereka melarikan diri. Xiao Yu tersenyum pahit. Singa gila Yan Lingwu tertawa dan berkata, ayo pergi ke rumah mereka dan terus bunuh mereka tanpa meninggalkan sepotong baju besi. Perisai api malam barunya ingin bertarung. Tidak, Nona Yan tidak tahu. Ada beberapa pengaturan aneh di rumah serigala gila itu. Jika aku menilainya dengan baik, itu mungkin pengaturan mantra. Kuang Biao Sao Jie menghalangi, perhatikan apakah dia memiliki segel dengan mantra. Kalung dan mantra juga memiliki mantra. Aku khawatir dia memiliki kemampuan seperti beberapa ahli mantra. Dia tidak pernah mengucapkan mantra dari awal hingga akhir. Itu tidak lebih dari sekadar mencoba merayu kita. Kalau begitu, kita terjebak di negeri mantra. Kalau begitu, itu benar. Itu berbahaya. Petik 2. Kalau begitu, dia memang merayu kita. Kata Xiao Yu. Singa gila Yan Lingwu berkata, sepertinya kau hanya bisa menunggu beberapa hari sebelum kau bisa mencoba kekuatan Night Fire Shield. Xiao Yu tertawa, pada saat itu, penampilan Sister Yan entah bagaimana dikerahkan. Kali ini, kekuatan serigala gila dan beruang gila dihilangkan sepertiga, dan para master di atas level bumi sebagian besar dipenggal. Aku tidak bisa memikirkan beberapa hari. Keluarga Yan dan keluarga Gao akan mengirim master ke kota Tisan. Petik 2. Itu benar, kau adalah master dari Dewa Sihir Tiga Warna, keluarga Yan melekat pada keluarga Wu, keluarga Gao melekat pada keluarga Han, dan Wu Han II mendukung Wu Dongtian, dan mereka secara alami akan mengirim banyak master. Metsi Yan Lingwu dengan cepat menganalisis kemungkinan, jadi ketika kota perang besi bahkan lebih ramai, saya bahkan menduga bahwa keluarga Luo dan keluarga Zhu mungkin juga mengirim generasi muda, tujuannya adalah untuk membunuh mereka di dalam kota perang besi. Dia mengulurkan tangannya di bahu Xiao Yu. Saya berkata, saudara, apakah Anda juga menemukan beberapa pembantu, seperti keluarga Lang, keluarga Lin, raksasa, Nocturne atau semacamnya? Menyaksikan perilaku maskulin singa gila Yan Lingwu, Sao Jie yang gila tampak eksentrik. Wanita ini, apakah keluarga Liu akan datang? Xiao Yu bertanya sambil tersenyum. Jangan datang, singa gila Yan Lingwu menjawab dengan tegas. Kamu tidak tahu situasi keluarga Liu. Kecuali Pulau Malaikat Suci, 7 keluarga besar dan kuno lainnya tidak boleh ikut campur untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Xiao Yu berkata, apakah menurutmu ini mungkin? Tidak mungkin bagi keluarga Liu untuk tidak terlibat dalam badai di daratan. Yan Lingwu tersenyum pahit, ini adalah keputusan yang dibuat oleh para kakek. Apa yang bisa kukatakan, dan hanya bibi dan nenekku yang mengandalkan pipinya untuk membujuk mereka lari ke kota perang besi. Xiao Yu mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Yan Lingwu, dan bergumam, ini lembut dan halus, mengapa nakal?